Review main event UFC 324 Gaethje vs Pimblet. Sebagai event pembuka UFC di tahun ini, sekaligus event pembuka kerjasama dengan Paramount Plus, secara show UFC 324 telah menampilkan sebuah show combat sport yang sangat sukses. Banyak sekali laga seru yang tidak hanya memanjakan para fans hardcore MMA, tapi juga fans casual. Ya, bagaimana tidak menghibur? Di 3 prelims awal saja, kita disuguhkan 3 KO beruntun di ronde pertama. KO tentu adalah cara yang terbaik untuk menunjukkan seberapa hebat dan menghibur seorang fighter. Berbeda dengan submisi atau menang angka, yang keindahan seni ground game-nya hanya bisa dimengerti oleh para expert ataupun fans yang sudah lama terbiasa mengikuti MMA. Sempat agak dibilang boring di tengah, terutama pertandingan Umar, Acosta, dan Rose Namajunas, tapi di co-main event dan main event berhasil menampilkan pertunjukan yang amazing. Dan di video kali ini kita akan membahas main event yang menjadi puncak acara di event kemarin, yaitu kemenangan Justin Gaethje atas Paddy Pimblett dalam perebutan sabuk interim UFC kelas ringan. Sebelum fight, keduanya sudah saling menyatakan bahwa mereka akan membuat karya seni yang indah di wajah lawannya, yaitu berupa lekukan lebam sekaligus memberikan gradasi warna merah di wajah mereka. Paddy yang sebenarnya lebih dikenal dengan submission artist, mengungkapkan bahwa ia siap beradu striking dan meng-KO Gaethje dengan memberikan damage permanen di tubuhnya. Sedangkan Gaethje yang sedari awal memang tidak terlalu suka basa-basi, meyakini bahwa ia mampu mengeluarkan darah yang ada pada wajah Paddy, karena jejaknya sudah sangat jelas bahwa ia memang mampu melakukan itu semua pada lawan-lawannya, kecuali sang monster Khabib Nurmagomedov. Dan ternyata itu benar terjadi dalam fight mereka. Ronde pertama, Paddy mencoba menjaga jarak dengan melemparkan leg kick-nya. Gaethje yang sebenarnya lebih terkenal dengan leg kick-nya tampak cuek dengan itu dan langsung memburu kepala Paddy. Paddy sempat sangat bagus dalam bermain jarak, tapi aura binatang Justin memang tidak bisa diragukan. Hingga dalam satu momen, Gaethje berhasil memukul Paddy hingga terjatuh. Dan seperti yang saya ulas di preview dan first reaction kemarin, bahwa salah satu kekurangan dari Justin Gaethje adalah ia tidak memiliki teknik bagus untuk mengakhiri lawannya jika kena knockdown. Gaethje tidak memiliki kemampuan BJJ maupun ground and pound yang baik, sehingga Paddy masih bisa selamat meskipun kesadarannya sempat menghilang 1 detik. Dan secara dampak setelah fight tentu akan lebih mengerikan, karena yang kita juga bahas sebelumnya, bertarung melawan Gaethje jika tidak cepat memfinishnya hanya akan membuat umur kita beresiko berkurang. Paddy berhasil bangkit kembali dan dijatuhkan Gaethje, dan itu berulang hingga ronde pertama berakhir. Meskipun Paddy sempat mendaratkan tendangan yang bagus, tapi damage Gaethje lebih brutal. Ronde pertama berakhir dengan keunggulan Gaethje 10-9. Ronde kedua, Gaethje kembali menekan Paddy yang mencoba menjaga jarak. Di sini Paddy bermain lebih cerdas, di mana setiap kali ia kalah brawling melawan Justin Gaethje, Paddy langsung menjatuhkan dirinya dengan menurunkan kepala dan lututnya menyentuh kanvas, sehingga seakan menyerahkan lehernya pada Gaethje. Tentu saja ini sangat ceroboh jika lawannya adalah pengguna BJJ yang hebat. Tapi karena Paddy tahu Gaethje tidak memiliki ancaman submisi, maka Gaethje hanya bisa menahan dan memberikannya pukulan. Maka Paddy bisa kembali selamat karena Paddy sangat yakin dengan kemampuan dagunya. Dalam satu momen, entah sengaja atau tidak, Gaethje mencolok mata Paddy yang kemudian disusul dengan pukulan cepat, sehingga wasit tidak melihat itu adalah colok mata. Paddy pun terjatuh dan Gaethje menghukumnya dengan bogem ground and pound, tapi Paddy masih selamat hingga akhir ronde. Ketika juri kembali memenangkan Gaethje 10-9 di ronde ini. Memasuki ronde 3, Gaethje tampak tidak segarang ronde 1 dan ronde 2. Ia tampak menurunkan tingkat pressure-nya yang ia tunjukkan di ronde sebelumnya. Paddy pun aktif menyerang Gaethje dengan tendangannya, mulai dari leg kick, body kick,
hingga serangan lutut. Namun, Justin masih terlalu badak untuk serangan itu. Paddy pun memberanikan diri untuk lebih agresif, menyadari kardio Geiji melemah. Ia aktif melepaskan jab, strike, hingga uppercut yang sukses mendarat ke kepala Geiji. Namun, Paddy tidak mendapatkan itu semua dengan gratis, karena Geiji beberapa kali mampu menghadiahi wajah Paddy dengan pukulan berdamage tinggi. Namun di ronde ini, Paddy memang lebih aktif menyerang, sehingga ketika juri memberikan skor 10-9 untuk kemenangan Paddy. Di jeda ronde, pelatih Geiji Trevor Whitman meminta Geiji untuk melanjutkan pressure-nya, karena jika ia tidak melakukannya, Paddy akan memaksimalkan momentum yang ia dapat. Dan itu benar-benar dieksekusi oleh Geiji di ronde 4. Paddy yang mencoba melakukan hal sama di ronde 3 dibuat kerepotan dengan pressure Geiji yang meskipun tidak seganas 2 ronde pertama, tapi tetap menyulitkan Paddy yang tentu sudah mulai kelelahan dan terluka. Dalam satu momen, adegan ikonik dalam film Cow Zero Genji vs Serizawa terjadi, di mana Paddy mencoba menendang Geiji, lalu Geiji menangkap kaki Paddy, kemudian menghantamnya dengan sangat keras hingga terjatuh. Keduanya pun kembali adu brawling dengan tenaga tersisa, dan Justin kembali dimenangkan oleh juri dengan skor 10-9. Di ronde terakhir, mereka mengerahkan seluruh yang mereka punya untuk menang. Banyak jual beli pukulan yang saling menghantam. Meskipun secara kuantitas mereka berimbang dalam jual beli pukulan, tapi perbedaan damage yang terkandung dalam setiap pukulannya memang jelas perbedaannya. Geiji hanya menderita beberapa lebam di wajahnya, sedangkan Paddy benar-benar mengalami luka berat di wajahnya dengan darah yang mengucur cukup deras di wajahnya. Paddy mencoba peruntungannya dengan gulat, tapi seperti yang kita bahas sebelumnya, men-takedown dan mengontrol Geiji di bawah menggunakan gulat adalah hal yang sangat sulit. Di detik-detik akhir, Geiji sudah sangat sempoyongan, namun Paddy juga terjatuh, dan hingga akhir pertandingan, dua satria ini tidak ada yang tumbang. Dua juri memenangkan Geiji dan satu juri memenangkan Paddy di ronde ini, sehingga secara keseluruhan Justin Geiji menang unanimous decision dengan skor 48-47, 49-46, dan 49-46. Hasil ini membuat Justin Geiji menjadi fighter pertama yang memenangkan sabuk interim sebanyak 2 kali. Selamat untuk Justin Geiji dan respect untuk Paddy Pimblett, karena ia adalah seorang satria dan berhasil mempertahankan statementnya, yaitu Scousers do not get knockout. Kemungkinan setelah ini, Paddy akan melawan Dan Hooker yang sudah saling berseteru di Twitter. Sedangkan untuk Justin Geiji sendiri sudah jelas akan menghadapi sang pemilik undisputed belt di kelas ringan, yaitu Ilia Topuria. Sejujurnya sebagai fans Geiji, saya merasa ngeri-ngeri sedap jika harus melihat Geiji versus Topuria, karena hasilnya ya begitulah. Tapi ini adalah MMA, meskipun tipis, tapi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Demikian video review main event UFC 324 secara umum. Untuk detail menariknya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.